lama dike naepe Tuan Alphonse Berkama Hayun SPD. Tepuk tangan untuk Tuan Profisial, selamat berbahagia. Teladan kesetiaan dan kerendahan hati bagi kami semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, betapa mulia hidup yang dipersembahkan bagi misi. Betapa mulia, betapa indah hidup yang dipersembahkan bagi misi. Santo Arnold Jansen, pendiri Serikat Sabda Allah, pendiri SSPS, punya tradisi yang unik waktu awal-awal. Setiap kali dia mengirim misionaris untuk berkarya, mereka semua satu rumah dikumpulkan di kapel. Rai semua heroki kayak kapel. Sesudah mereka doa, sesudah naik berkat, semua anggota dalam komunitas, anggota di dalam rumah itu maju. Sang misionaris berdiri di depan altar, jadi rakyat semua pelango maju. Mulai dari Arnold Jansen, tunduk dan mencium telapak kaki misionaris yang akan diutus itu. Nelagung, kadina siung misionaris yang mau diutus, lain apa na siung. Mengapa telapak kaki? Mengapa tidak di bibir? Mengapa di lain tempat? Tapi naik pilih lain. Karena langkah kaki misionaris adalah langkah kaki seorang utusan Tuhan. Karena langkah kaki seorang misionaris adalah langkah kaki pembawa damai dan sukacita. Tadi malam kami dapat sharing kecil dari Pater Alphonse di rumah adat di Abularan. Tuan Alphonse cerita pada kami bahwa dia pada usia pensiun, usia 60 tahun, baru diutus ke paroki. Tuan Niko beri dua pilihan, mau ke Irian, mau ke Papua, atau mau ke Ambon. Jadi nak pilih Ambon manis ini. Dan 18 tahun tuan, 18 tahun menjadi misionaris di Masoi di tanah Ambon. Pater Alphonse sharing bagaimana dalam usia senja dia pergi berkarya sebagai pastor paroki, hadir di tengah umat dalam usia yang sudah sebenarnya pensiun, usia senior. Sehingga waktu dia di Ambon, mereka panggil dia Opa Pater. Kadi HEP mayar nae Opa Milan, bukan Milan Buana ya. Milan te misionaris lansia. Boleh tepuk tangan untuk saya. Nae mereka awal itu bingung, awal itu susah. Orang tua orang tua kirim ke kami pengen tua yang muda, neng tua yang semangat, itu orang tua. Ternyata 1, 2, 3 bulan
Kemudian tahun berganti tahun, orang Ambon sangat mencintai dia. Tapi tetap mayar nae Pastor Milan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, betapa mulia hidup yang dipersembahkan untuk misi. Misionaris mau usia berapa, mau dipercayakan apa, mau diutus kemana, jejak kaki seorang misionaris adalah diutus mewartakan kabar gembira, mewartakan cinta kasih. Jadi misionaris entah imam, entah biarawan biarawati, entah misionaris awam, udah kiwan ente mari nete nae padu durdua pehe nae damar lekenaro. Jadi hakikat misionaris itu entah biara, entah imam, entah biarawan, entah misionaris awam, yang dia bawa adalah terang. Dia bawa adalah atau sebagai terang yang menyinari jalan, cahaya yang membimbing langkah. Dalam bacaan pertama kita dengar kisah yang sangat menarik tentang panggilan Yesaya. Tapi tiba-tiba hamba Tuhan diberitahu, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalakan orang-orang Israel. Kalau itu saja hanya sedikit. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang datang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi hakikat misionaris, entah imam, entah biarawan, entah kaum awam, kita semua yang dibaptisti, kalau mau jadi misionaris, ITP nete nae padu duru dua pehe nae damar lang tenaro. Hakikat misionaris. Dan Pater Alfons dalam refleksinya, dia menemukan bahwa ternyata untuk menjadi cahaya seperti itu, untuk menjadi misionari seperti itu, untuk menjadi apa yang diharapkan oleh gereja, yang diharapkan oleh firman Tuhan, ternyata kekuatannya, sumbernya bukan pada diri, bukan pada kehebatan, bukan pada kepintaran, bukan pada kegantengan atau kecantikan. Tidak menjamin. Kekuatannya adalah dia, yang dia. Maka Santo Yosef Radarmes, misionaris sulung Serikat Sabda Allah, dia tulis begini: kata-kata seorang misionaris tidak mempunyai arti apa-apa. Biarpun dia bisa membuat mukjizat, biarpun dia mampu melakukan tanda-tanda ajaib, tapi kalau tidak punya relasi yang hidup dengan sumber hidup itu, maka tidak ada gunanya hidup sebagai seorang misionaris. Santo Yosef Radarmes. Dan Pater Alfons sampai pada refleksi itu. Dan menurut saya sangat dasar apa yang diambil sebagai moto
perayaan kita hari ini, Pater Alfons memilih moto Kristus Nakodaku. Bersama Dia kita kembali ke rumah Bapa. Jadi metode baris pertama Kristus Nakodaku. Heran, kenapa baris kedua Tuhan beri bersama Dia, bukan saya, tapi kita kembali ke rumah Bapa. Menurut gue sangat dasar refleksi. Karena baris pertama Kristus Nakodaku itu adalah pernyataan keyakinan personal Pater Alfons akan panggilannya. Kristus Nakodaku. Bukan nakoda kita, nakodaku pertama-tama sebagai missioner. Dan baris kedua, bersama Dia kita kembali ke rumah Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam Injil Matius menulis kisah yang sangat menarik dan indah. Kalau kita baik kasat mata, lihat kasat mata, murid-murid mengalami kesulitan hebat. Perahu mereka terombang-ambing karena angin sakal. Artinya keselamatan mereka terancam. Dan di saat seperti itu, Tuhan Yesus hadir dan menolong. Saya tanya pada Pater Alfons, Tuhan, kenapa Pater pilih teks ini? Kenapa untuk merayakan syukur bersama umat Pater memilih teks ini? Dan Pater Alfons bilang, kisah ini sangat dekat dengan pengalaman hidup dan panggilan saya. Mulai kecil orang tua sudah biasakan kami dengan hal-hal seperti itu. Tua Jogo katanya pernah angkat tuan Rai Kalau Potu. Suster Potu itu lantuka, orang Solo berkata Potu. Ya. Katanya Raika hoke seragam, jadi regelena. Tempatnya enggak cuma, nah kita regelena deh, ya. Tapi untung orang tua Jogor itu guru tapi senang laut kalau bola kaki lah lawatan. Dan Tuhan tutup mereka dididik, didampingi mulai dari awal, merasakan betul bahwa perjalanan ini mesti ada susahnya, bahwa hidup ini mesti ada sulitnya. Kalau hai merimorita sulit teti surga, dan supaya teti surga kita laut ya. Ya. Karena tempat di surga kan untuk ayam makannya. Jadi kalau mio mau kesulitan amu, mio mau tantangan amu, mio mau susah hidup ini, tempatnya teti. Dan supaya teti kita mesti laut ya. Jadi Tuhan itu menolong. Pater Alfons berkata Tuhan itu menolong. Dia bantu kita untuk melihat dalam teks ini bahwa Tuhan Yesus itu penolong dalam hidup kita. Dia yang mengarahkan hidup kita. Lalu kita tanya, Tuhan Yesus penolong dalam hal apa? Dan bagaimana Tuhan Yesus menolong?
Pertama, Tuhan Yesus penolong yang tahu persis persoalan hidup manusia. Dengan teks ini, Pater Alphonse ajak kita renungkan itu. Tuhan Yesus penolong yang tahu persis persoalan hidup manusia. Jadi kemarinnya Tuhan Allah noira semua, mau suduk dengan pun Tuhan Allah noira. Mau opon dengan pun, mau opon tadi itu bisa. Tapi mau opon tadi bisa lah. Gere lei lerete, oh gere lei lerete. Lera bulan teti makan gredok nawa, ulong pelodok ya. Mau suduk mau apa mau kita bisa sembunyi untuk orang lain, tapi Tuhan Allah noi orang makan kita. Waktu 40 tahun Tuhan Alphonse kami reuni, ya. Reuni tadi bahan reuni dibawa oleh Pater Simeon, tapi tidak saudara terlambat. Akhirnya kami mau reuni bahan kami. Jadi suster buat pertanyaan, Babi Linda buat pertanyaan, 2 pertanyaan. Pertama, apakah engkau bangga menjadi orang sorot? Lalu yang kedua, kapan kebanggaan itu meluap-luap? Kapan kebanggaan itu lemah? Ya. Pertanyaan 2 yang berat. Apakah engkau bangga menjadi orang sorot? Kapan kebanggaanmu itu muncul? Kapan kebanggaan itu menjadi menurun? Kami lain jawab salah-salah. Tapi Suster Gemelinda karena NAIP spiritualitas kencang, jadi dia jawab NAIP, saya bangga menjadi orang soror, ya, karena kekuatan lotana liko lapa koe dalam perjalanan hidup. Gue bangga menjadi orang soror kalau bayi Tuhan pi berhasil, bayi Tuhan pi keriang kamu, bayi Tuhan pi nang kamu angkat tadi ke hawa itu Allah. Tapi gue sedih kalau ada dari kami yang alami situasi sulit. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kembali pertama, Tuhan Yesus itu penolong yang tahu persis persoalan hidup kita. Kita boleh sembunyi dari manusia. Mungkin tidak suduk, orang tidak tahu apa-apa. Tapi Tepi nenoi hati kita. Dia tahu hati kita. Kedua, Tuhan Alphonse ada kita renungkan dari bacaan ini. Yesus adalah penolong yang menolong tepat waktu. Ya, itu kan naik tahu semua. Mau kita menolong, naik dia penolong yang menolong tepat waktu. Mungkin ada yang pikir, Pak, ini sudah susah terus hidup. Mungkin ada yang pikir ini kok doa-doa terus tidak terkabul. Ya. Anak-anak muda juga sudah mulai malas ke gereja, lawatan terus, toboy deker terus. Santa anak isomai roolo santa anak murid. Santa anak tunjuk orang sakit roolo santa anak, naik sama kopi. Ya. Tapi lihat, lawopi bukan hidup hanya dari kita.
Tuhan Yesus, Dia penolong, Dia tolong kita tepat pada waktu. Tapi bukan berarti, oh karena Tuhan Allah tolong kita, jadi biarkan kita hidup, Tuhan Allah nanti tolong. Amin. Ya. Tuhan Allah penolong yang menolong tepat waktu. Kehidupan adalah orang yang tetap sejuk walaupun di tempat yang panas, yang tetap manis walaupun di tempat yang pahit, yang merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap tenang di tengah badai menggelora, dan tetap berdoa di kala yang lain panik, serta tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala perkara. Tuhan memberkati kita.